Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan kepada saya, yaitu soal UAS ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yang bermata kuliah konservasi lingkungan. Jadi dalam perkuliahan saya ada mata kuliah konservasi lingkungan. Untuk soalnya yang nomor 1 yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Yang nomor 2, bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Yang nomor 3, bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan? Yang nomor 4, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang bupati terkait dengan program lingkungan? Jadi ada 4 soal yang nanti saya akan jawab menurut saya. Mungkin nanti penonton yang punya argumen sendiri, punya pengetahuan sendiri bisa ditambahkan di kolom komen di bawah ya. Oke, selanjutnya langsung saja saya jawab mengenai soal tadi. Yang nomor 1 yaitu silakan. Jadi langsung aja saya jawab pertanyaan yang 4 tadi, yaitu yang pertama, silakan siklus hidrologi secara detail. Untuk deskripsinya sendiri, siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara lautan, badan air permukaan seperti danau, sungai dan rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang berwujud 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk proses siklus hidrologi sendiri itu ada 9. Yang pertama yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi itu seperti penguapan air. Nah, penguapan air atau peristiwa perubahannya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari naik ke permukaan atmosfer. Penguapan air itu sendiri tergantung pada suhu air atau suhu darat itu tersebut. Dari kedua faktor tersebut mempengaruhi laju penguapan air tersebut. Jadi ketika airnya lebih panas dan udaranya panas, akan lebih cepat air menguap. Yang nomor 2 yaitu transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Kayak proses ini pendukung proses fotosintesis pada tumbuhan. Sebagian besar air diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi yaitu suhu, pergerakan angin, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Jadi kan ada tanaman yang memiliki daun banyak, yang memiliki lebih sedikit daun, itu akan mempengaruhi transpirasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu evapotranspirasi. Penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Jadi lebih mencakup besar. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi yaitu laju bertambahnya dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Jadi ya seperti hanya air menguap dibantu oleh suhu, terus sinar matahari dan angin. Yang kedua, laju berkurang dengan meningkatnya kelembapan. Jadi dengan kelembapan dapat mengurangi laju penguapan air tersebut. Yang keempat, sublimasi, penyubliman. Penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses pembuatan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit, khusus siklus hidrologi yang panjang. Proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Yang nomor 5 yaitu kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi partikel-partikel titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu seperti embun. Partikel titik air tersebut
kemudian saling berdekatan dan membentuk awan, di mana semakin banyak partikel tersebut maka membentuk awan yang akan semakin tebal dan hitam, pembentukan awan. Oke. Yang keenam, adveksi. Adveksi yaitu pemindahan awan yang telah berbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya dari atas lautan berpindah ke atas daratan kayak gitu. Faktor pergerakannya angin dan udara. Ketika udara dan angin tinggi mungkin akan lebih cepat dia berpindah. Yaitu selanjutnya yang ketujuh, presipitasi, yaitu hujan. Nama golnya presipitasi. Proses pencairan awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan jumlah peristiwa suatu air dari atmosfer menuju bumi semakin rendah suhu udara, maka hujan semakin menjadi hujan es. Seperti pada 0 derajat Celcius. Yang ke-8 yaitu runoff. Limpasan permukaan atau aliran air yang di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah penyerapan. Jadi kayak air menuju ke bawah kayak gitu. Tetapi dengan kecepatannya dia lebih cepat air turun ke bawah daripada lebih cepat penyerapan di dalam tanah. Itu runoff. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, pergerakan air ke bumi seperti danau, laut, saluran air lainnya. Jadi kan air menuju ke bawah kayak gitu. Terus intinya air ini hasil hidrologi kembali ke hidrosfer, kembali lagi ke awan. Dapat tidak berdampak terjadinya erosi. Dengan kecepatan air dari atas ke bawah dapat menimbulkan erosi air yang mungkin dari sedikit lama-lama menjadi besar. Yang terakhir yaitu infiltrasi, yaitu proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Di penyerapan air dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Air ditarik oleh gravitasi lalu terserap oleh tanah. Dengan gaya gravitasi tadi untuk mengisi kelembapan tanah yang akan membentuk air tanah. Tahap terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan menjadi kembali ke laut. Jadi setelah air hujan terus ditarik oleh gravitasi dan diserap oleh tanah, maka air akan kembali ke dalam laut kembali. Dan siklus hidrologi akan mengulang seperti kembali. Terus saya teruskan untuk nomor kedua, yaitu pertanyaannya, bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan yang tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya, perkembangan populasi makhluk itu tidak bisa dihentikan. Ketika muncul makhluk hidup lain, maka akan membutuhkan 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Maka berimbaslah pada lingkungan di sekitar tempat makhluk hidup itu hidup gitu. Dibutuhkannya tempat baru untuk memenuhi papan. Contohnya ya mengambil satu genggaman tanah itu pun untuk memenuhi papannya hidup, tempat hidup makhluk itu sendiri. Lalu dibutuhkan beberapa bahan seperti untuk memenuhi pangan dan sandangnya. Gak mungkin gak makan gak pakai baju kan gak gitu. Hal ini mengakibatkan ekosistem lingkungan di sekitarnya akan rusak dan berkurang. Maka harus dilakukan pemetaan dan konservasi lingkungan. Dengan pemetaan dan konservasi lingkungan dapat lebih tertata tempat hidupnya dan juga memulihkan ekosistem lingkungan tempat hidup makhluk hidup itu. Lanjutkan nomor 3. Untuk soalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan? Ini menurut saya, untuk yang lain bisa berkomentar sendiri.
Menurut saya pemerintah dianggap masih setengah-setengah dalam menangani masalah isu-isu lingkungan. Jadi cukup banyak dan bertambah protes-protes dari masyarakat. Penyelesaian masalah lingkungan pun tidak berpihak pada masyarakat. Jajaran pemerintah belum menjadi benteng ataupun pengendali atau penegak dalam menyelesaikan masalah. Sejumlah peraturan pemerintah dari undang-undang lingkungan masih sangat terbatas untuk penyelesaiannya. Masih banyak merugikan untuk masyarakat. Penegakan hukum kepada perusahaan perusak dan perugi masyarakat dan lingkungan itu pun masih lemah. Mereka lebih, kalau menurut saya sih lebih ke arah industrial, tidak membandingkan kebutuhan lingkungan dan masyarakatnya. Aparat juga sangat responsif dalam menangani protes dari masyarakat. Contohnya ya kemarin bukan hanya yang di lapangan tapi di media juga cukup represif. Lanjut ke soal keempat, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang bupati terkait dengan program lingkungan? Jadi cukup sulit jadi pemimpin. Jadi ini menurut saya mungkin berkata itu lebih mudah daripada melakukan. Jadi ya inilah menurut saya. Yang pertama itu merencanakan program pembangunan berkelanjutan. Nah, program pembangunan berkelanjutan itu upayanya mewujudkan kehidupan negara yang adil dan makmur, tetapi yang berdasarkan pembangunan berwawasan lingkungan, bukan hanya mementingkan perekonomian tapi tetap mementingkan lingkungan di sekitar. Yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan yang cukup kompleks dan tidak berbelit-belit dan juga konsisten, gak gampang digoyahkan oleh hukum-hukum lainnya. Jadi itu mungkin pendapat nomor 4 dan sudah selesai jawaban saya. 4 soal sudah saya jawab. Jadi nanti ada yang tidak paham, nanti saya tulis jawabannya di deskripsi, nanti bisa dibaca. Untuk teman-teman yang punya pendapat lain bisa dikomenkan di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.